Pelajaran kimianya yang gak berhubungan dengan pelajaran kita nggak usah dikeluarin ya. Videonya di mana? Ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar apa aja? Kita semuanya udah pernah belajar dengan kuantum, udah belajar tentang konfigurasi elektron. Nah, jadi pelajaran yang udah pernah kita pelajari itu jangan dilupain karena pembelajaran kita hari ini juga berhubungan dengan konfigurasi elektron. Nah, jadi pembelajaran itu saling berhubungan. Jadi kalian jangan lupain ya pelajarannya. Kalian sudah tahu ini apa? Ya, tahu dari unsur. Nah, jadi di sini kan ada helium dan natrium. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa helium dan natrium ini berada dalam satu golongan? Nggak tahu. Nah, jadi helium dan natrium ini berada dalam satu golongan. Kalian bisa tahu jawabannya setelah kalian belajar pembelajaran hari ini. Nah, jadi Bu Ara, setelah belajar hari ini, kalian bisa tahu cara menentukan golongan dan periode dalam sistem periodik. Nah, yang pertama kita bahas golongan. Kalau dalam sistem periodik, yang namanya golongan itu ini satu golongan, namanya golongan 1A. Ini juga satu golongan, 2A, ini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Yang di sini itu golongannya golongan B. Jadi udah tahu ya yang mana yang namanya golongan. Nah, kita balik lagi ya, golongan. Golongan ditentukan berdasarkan elektron valensi pada subkulit terakhirnya. Ingat ya, subkulit terakhirnya. Nah, dia berisi unsur-unsur sejenis dan terbagi menjadi 4 blok. Untuk menentukan golongan ini, kita menentukannya dari elektron valensinya. Contohnya ya. Misalnya F9. 1S, 2 lanjut. 2S, 2B, 2B, 5. Nah, jadi untuk menentukan golongan kita lihat elektron valensi dari kulit yang paling ujung kulitnya ya. Nah, di sini karena dia ada 2S dan 2P ini kan satu kulit. Jadi 2 dengan 5 ini ditambah. 2 tambah 5 7. Berarti dia berada di golongan Nah, sekarang golongan itu terbagi menjadi 4 blok. Jadi ada blok S, ada blok P, blok D, dan blok F. Jadi golongan 1A dan 2A ditandai dengan konfigurasi elektronnya itu diakhiri dengan orbital S. Jadi subkulit terakhirnya itu S. Kalau dia S-nya di sini S1, berarti dia golongan 1A. Kalau di sini 2, berarti dia golongan 2A. Hidrogen cuma 1. Berarti konfigurasinya cuma 1S1. Berarti dia golongan 1A ya. Misalnya Fs itu dia itu golongan 1A dan 2A. Kalau selain 1A dan 2A dia bukan blok S dan ditandai di ujung konfigurasinya itu subkulitnya S. Bisa 1, bisa 2. Kalau 2 berarti dia golongan 2. Oke. Lanjut blok P. Blok P itu golongan dari mulai 3A sampai dengan
8A. Nah, jadi ingat ya, untuk menulis golongan kita harus menggunakan akar Romawi. Jadi kalau kalian buat yang 4 akar Romawi nanti bisa aja disalahin ya. Nah, kalau yang tadi golongan blok S itu ditarik dengan sukunya yang S. Bedanya sama blok P, kalau blok P itu S ditambah P. Nah, jadi kan kalian sering lihat misalnya 2S2, terus di sini 2P6. Ini kan S, ini P, jadi dia ditambah 2 tambah 6, 8. Nah, jadi bisa aja di sini B-nya 5, berarti 2 tambah 5. Pokoknya kalau ada S sama P, berarti dia ditambah, berarti dia blok P. Nah, contoh ya. Berarti elektronnya ada 34, berarti kan 1S2, 2S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 4S2, ini udah 20. Lanjut 3D, 10. Ini udah berapa? 30, berarti sisanya 4. Lanjut 4P, sama. Nah, jadi kita temuin golongannya jadi S ditambah dengan P. Ini ya, S ini ditambah dengan P. 2 tambah 4, 6. Berarti dia berada di golongan berapa nih? 2 tambah 4, 6. Berarti di golongan 6 atau B? Dia di golongan 6A. Ini ada yang belum paham? Atau masih bingung? Ada nggak? Kalau nggak kita lanjut ya. Siapa yang bingung? Tanya aja. Tanya aja Bapak. Golongan. Jadi untuk menentukan golongan kita itu menentukan dari elektron valensi dari subkulit paling terakhir. Nah, yang paling terakhir itu ini subkulit paling terakhir. Dengan syarat kalau dia itu di ujungnya S cuma sampai S, berarti kita ambil yang elektronnya. Soalnya P ini nggak ada, P ini nggak ada, cuma ada S ini elektronnya 2. Berarti elektron valensinya 2. Dia ada di golongan 2A. Nah, kalau misalnya blok B, yaitu S tambah T. Contohnya itu kayak gini, berarti S, ini S ditambah dengan P. 2 tambah 4, 6. Berarti dia golongan 6A. Udah paham? Kita lanjut ya. Selanjutnya blok D. Nah, blok D ini berada di golongan B. Tadi ada yang Ibu tunjuk yang golongan D. Nah, dia itu kan golongan D. Maaf, golongan D. Semua golongan D ya. Nah, kalau yang tadi ditandai dengan konfigurasinya S tambah P ya kan? Kalau sekarang S tambah D. Kalau yang tadi S tambah P, kalau sekarang tuh S tambah D. Langsung sama. Nah, jadi 22. Nah, di sini ada S ada D kan? Jadi S ini dengan D ini kita tambah 2 tambah 2, 4. Jadi dia golongan 4. Tapi ingat dia itu 4D. Ya, berarti dia golongan 4D. Nah, beda kan? Kalau blok S itu dia S jadinya. Kalau blok P itu S tambah P. Kalau blok D itu S tambah D. Ya. Nah, jadi ini blok S, ya kan? Ini
Bawahnya nih, Oh, nggak ada apa-apa tidak. Oh, kayaknya nggak ada di rumahnya. ya. Nah, kalau nentuin periode sudah paham? Golongannya paham? Ibu ngasih nama ibu yang pilih atau pilih sendiri? Boleh pilih sendiri, tapi jangan ada kawannya yang bilang ada kelompok. Berapa, Bu? Satu kelompok namanya. Nah, perhatikan dari tugas kelompoknya. Kalau perhatikan semuanya, perhatikan ya. Jadi warnanya pink berarti kalian tulis di kertas ini. Nanti oke. Nah, jadi kan ibu kasih nanti nomor kartunya juga sama unsurnya. Misalnya Nah, jadi di buku masing-masing kalian buat konfigurasi unsur yang kalian dapat. Misalnya PE, berarti konfigurasinya kan 1S2, 2S2. Jadi kalian tentuin dia itu berada di golongan berapa dan periode berapa. Kalau ini berarti golongan berapa? 2A. Periode 2. Nah, jadi kalian cari posisinya di mana? Dia kan berada di golongan 2A, periode. Dan yang ini kan namanya tadi golongan yang ini periode. Dia kan periode 2. Periode 2. Golongan 2. Berarti jadi Di 2A. ya ada di sini kan? Berarti dia sejajar golongan 2, periode 2. Terus ditempel. Oh, bagusnya. Nah, jadi ibu mau siapa yang udah tahu golongan dan periodenya, kalian langsung maju ke depan tempel. Kelompok yang paling tercepat siap. Jadi kalian udah siap satu, langsung tempel. Nah, jadi kelompok yang paling cepat habis unsurnya dapat nilai plus ya. Nilainya minus ya terakhir. Jadi yang cepat langsung tempel. Tapi tanya dulu sama ibu. Salah. Oke. Nomor 2 pink. Mana besok? Jom, orang satu.
Jadi apa?